Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna Julian Dewa dari kelas 10 TKJ 4. Di sini saya mau mempresentasikan sejarah Indonesia yang bertema kondisi kehidupan masyarakat praksara pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana di Indonesia. Dan di sini saya mau mempresentasikan dengan subtema corak kehidupan masyarakat praksara di Indonesia. Langsung saja masuk ke materinya. Di sini corak kehidupan masyarakat praksara. Zaman praksara adalah masa di mana tidak ditemukannya tulisan. Berdasarkan corak kehidupan masyarakat praksara, berdasarkan corak kehidupan. Masa praksara dibagi menjadi masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam dan berternak, beserta masa perundingan atau masa kemahiran teknik. Corak kehidupan berlangsung dari yang paling sederhana hingga membuat alat-alat dari logam yang membutuhkan keahlian khusus. Dari awalnya hidup berpindah-pindah hingga menetap dengan membuat rumah, dari awalnya hidup dengan cara mengumpulkan makanan hingga menghasilkan makanan sendiri. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan kadang juga digunakan istilah meramu makanan. Adalah corak kehidupan dalam dasar dari masyarakat praaksara. Kehidupan sangat sederhana, tergantung pada alam. Manusia purba berpindah-pindah atau nomaden dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan makanan atau food gathering. Manusia purba pada tahap ini tinggal berkelompok di daerah sekitar sungai yang subur dan juga gua-gua karang atau abris court roads agar terhindar dari panas dan hujan serta binatang buas. Pada dinding gua terdapat lukisan menggunakan cat merah dari daun-daunan. Alat yang digunakan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah berupa kapak perimbas atau kapak genggam yang berupa batu belum dihaluskan dan tidak bertangkai. Kapak perimbas ditemukan sekitar Pacitan dan Ngandong oleh von Koenigsegg. Selain kapak genggam, juga ditemukan alat-alat dari tulang yang digunakan sebagai alat serpih, yaitu alat penusuk, alat melubangi gurdi, dan sebagai pisau. Peninggalan pada masa berburu dan meramu yang lainnya yaitu sampah dapur, yaitu tumpukan kulit kerang. Masa bercocok tanam dan berternak. Pada masa bercocok tanam, timbul revolusi perdaban, yakni perubahan corak hidup dari mengumpulkan makanan menjadi menghasilkan makanan sendiri, merupakan dari yang hidup berpindah-pindah menjadi hidup menetap. Manusia sudah tidak lagi sangat tergantung pada alam. Mereka sudah menghasilkan makanan sendiri dan berternak. Pada masa ini, manusia sudah bisa membuat rumah. Selain itu, corak kehidupan juga sudah lebih maju dengan adanya perdagangan secara barter, yaitu menukar barang dengan barang. Alat yang digunakan berupa kapak persegi, kapak lonjong, dan mata panah. Kapak persegi dan kapak lonjong digunakan untuk alat pertanian. Kedua kapak tersebut sudah dibuat halus pada bagian tertentu. Kapak persegi tersebar di wilayah-wilayah Indonesia bagian barat, sedangkan kapak lonjong tersebar di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur. Pada masa ini sudah ada teknik perbuatan gerabah. Selain itu, pada masa ini juga diperkirakan masyarakat praaksara sudah menggunakan bahasa untuk komunikasi. Masa perundingan. Perundingan berasal
dari kata udangi yang artinya sama dengan tukang atau seseorang yang memiliki keterampilan atau ahli dalam pekerjaan tertentu. Masing-masing orang bekerja sesuai dengan keterampilan masing-masing, sehingga sudah ada spesialisasi dalam pekerjaan. Kehidupan manusia purba sudah teratur dan hidup secara permanen. Sistem irigasi untuk pertanian mulai ada pada saat ini. Oke, sekian dari saya presentasi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.